Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berjumpa dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Nah, pada kesempatan ini Bu Retno akan mengajak Mbak dan Mas untuk belajar tentang eh, pembahasan RPS yang pertemuan kedua, yaitu kita ada di pertemuan kedua ini, yaitu berisi tentang konsep dasar perpajakan di Indonesia gitu ya. Nah, karena kita di pertemuan kedua ini adalah sinkronus, jadi di sini Bu Retno memberikan sedikit video pembelajaran gitu ya. Nah, nanti Bu Retno akan menerangkan sedikit gitu untuk perluasannya. Silakan Mbak dan Mas tetap memperluas sendiri pengetahuannya gitu ya. Jadi kalau video dari Bu Retno itu cukup antara maksimal 20 menit sesuai dengan update pengetahuan pengajaran yang diterima Bu Retno, karena kalau lebih dari 20 menit video pembelajarannya di situ juga akan bosan ya Mbak dan Mas. Nah, mungkin kalau ada pembahasan lain mungkin akan diberikan pada video terpisah gitu. Nah, untuk kali ini kita masih berkenalan ya, karena kita perpajakan ini berada di pertemuan 2, jadi kita belajar dulu tentang konsep dasar perpajakan di Indonesia. Jadi kalau perpajakan itu nanti serunya ada teori tapi juga ada perhitungannya. Nah, supaya kita nanti lebih lancar di perhitungannya, jadi kita harus paham dulu nih tentang beberapa konsep dasar perpajakan di Indonesia. Nah, untuk definisi perpajakan sendiri itu ada beberapa sumber gitu ya yang bisa kalian pelajari, tapi kalau dari buku yang dipakai Bu Retno adalah dari buku Cita Resmi. Cuman seperti yang disampaikan Bu Retno, sebenarnya perpajakan itu kita bisa belajar dari buku sumber mana saja gitu ya. Kita lihat contoh pengerjaannya ataupun contoh kasusnya. Cuman yang perlu kita waspadai adalah update peraturannya. Aduh, waspada nih Bu, kayak apa aja Bu? Ya, memang iya gitu. Jadi perpajakan seperti yang disampaikan Bu Retno di pertemuan pertama, uniknya kita itu tidak hanya sekedar bisa menghitung ya, tapi kita juga harus tahu update peraturannya. Nah, silakan Bu Retno sudah memberitahu supaya tidak ketinggalan informasi tentang perpajakan. Silakan kalian follow IG kalau yang terdekat adalah KPP Kudus ya gitu. Jadi supaya jenengan juga tahu update-nya. Bisa juga follow IG Menteri Keuangan yang terkini gitu. Nah, supaya kalian juga mengerti, mendengar isu-isu tentang ekonomi di luar IG-IG akun-akun pemberitaan yang lainnya gitu. Kalau kita orang ekonomi pasti harapannya kita harus mengerti lebih di bidang ekonomi. Nah, untuk definisi perpajakan ini adalah dari Dr. N.J. Feldman. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak. Memang pajak itu sifatnya lebih dari dipaksakan ya gitu. Jadi dan dia tanpa adanya kontraprestasi. Dari kontraprestasi itu apa sih Bu? Kontraprestasi itu adalah dampak atau manfaat yang kita peroleh secara langsung gitu ya. Contoh misalkan kita mau nonton bioskop gitu ya. Nah, kita bayar nih untuk tiket bioskop. Nah, kita langsung dapat manfaatnya saat itu juga. Kita boleh masuk gedung bioskop. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yaitu lalu disempurnakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 KUP Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Jadi kalau kalian ingin tahu sumber dari peraturan KUP atau ketentuan umum perpajakan yaitu yang di situ berisi tentang konsep dasar perpajakan, silakan di-download ya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, ini adalah KUP yang
terbaru gitu. Kalian bisa membaca di sini. Nah, kalau yang dijabarkan Bu Retno di sini adalah seperti rangkuman-rangkumannya, poin-poinnya. Tapi kalau mau melihat asal mulanya adalah di sini undang-undang ini. Dan untuk kita biasanya mengapa undang-undang itu masih update atau tidak, biasanya kita pakai cek aja di website pajak www.pajak.go.id gitu ya, ketik aja undang-undang ini yang kita cari. Nah, biasanya di website pajak itu akan tertera gitu, apakah peraturan itu masih dipakai atau ada update lainnya gitu ya. Nah, ini Bu Retno lanjutkan, lalu kita belajar tentang ciri-ciri yang melekat. Dari pajak itu apa sih? Iuran rakyat kepada negara, jadi semacam upeti ya. Kalau zaman dulu kasarnya, cuman sekarang sebutannya adalah pajak. Dipungut berdasarkan undang-undang, dipungut negara, bisa pemerintah pusat atau Pemda. Jadi ada beberapa pajak yang dipungut pemerintah pusat atau Pemda. Terus tidak ada kontraprestasi secara langsung seperti yang disebutkan Bu Retno tadi. Dan public investment, artinya di sini investasi untuk kepentingan publik. Nah, lalu kita di sini belajar tentang apa sih bedanya antara pajak dengan retribusi, Bu, gitu. Nah, kalau retribusi kita mendapat kontraprestasi secara langsung. Jadi kalau sering merekat pada retribusi itu, ini sudah ada bold, jadi dipungut tetap berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, jadi mirip ya dengan pajak, cuman bedanya di sini dia ada kontraprestasi secara langsung. Jadi contohnya parkir itu kan retribusi ya gitu. Jadi kita kalau parkir di situ ya kita dapat manfaat, bisa parkir di situ otomatis kita bayar gitu ya. Jadi manfaatnya langsung. Nah, lalu kalau bedanya pajak dengan sumbangan apa sih, Bu gitu. Nah, kalau sumbangan yang mendapatkan manfaat adalah penerima sumbangan ya. Sedangkan kalau kita belajar tadi di slide sebelumnya, pajak itu merupakan investasi publik gitu. Jadi kita memang membayar pajak untuk kepentingan publik gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Lalu untuk fungsi pajak, di sini ada dua, yaitu fungsi budgeter, sumber penerimaan utama dari negara, budget ya. Jadi budget dari pemerintah itu, pemerintah sumber pendapatan dia yang utama adalah dari pajak gitu ya. Nah, tapi fungsi pajak juga ada reguleran. Nah, ini apa ya Bu ya? Nah, ini sebagai alat untuk melaksanakan kewajiban negara di bidang ekonomi dan sosial gitu ya. Nah, jadi dia pengatur, reguler itu kan kayak semacam pengatur ya. Jadi di sini fungsi pemerintah memang sebagai pengatur, makanya dia pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sehubungan dengan bidang ekonomi, pemerataan pendapatan, sosial itu misalkan memungut pajak dari yang memperoleh kenikmatan yang lebih berlebih gitu ya, bisa dari PPN atau PPh diberikan ke rakyat yang lebih membutuhkan gitu ya. Jadi di sini pajak sebagai fungsi pengatur. Nah, pajak juga sebagai alat mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan gitu ya. Nah, jadi sehubungan dengan reguleran ini tadi, pemerintah jadi menetapkan ada pajak barang mewah. Nah, ini makanya orang-orang yang di Indonesia yang bisa beli barang mewah itu dikenakan pajak tertentu gitu ya, dan ada tarif PPh progresif. Oh ya, sebelum langkah lebih jauh, Bu Retno menjelaskan dan mengajak Mbak dan Mas lebih aware bahwa kita di sini belajar perpajakan tentang aturan di negara kita ya gitu. Jadi pajak itu di masing-masing negara tentu aturannya berbeda gitu. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang peraturan perpajakan di Indonesia gitu. Ya, karena itu tadi pajak kan sumber penerimaan utama dari negara gitu. Jadi fungsinya juga ada beberapa macam. Jadi apabila misalkan Mbak dan Mas berkesempatan ke luar negeri misalkan, nah jangan disamakan dengan peraturan perpajakan di negara kita ya, Indonesia yang kita pelajari sekarang, karena mungkin saja bisa berbeda gitu. Nah, karena fungsi negara sebagai pengatur, maka di sini ditetapkan tarif 0% untuk ekspor. Tujuannya apa? Supaya pengusaha-pengusaha kita ketika ekspor itu harganya lebih bisa bersaing HPP-nya ya, harga pokok produksinya karena tidak dibebani lagi dengan tambahan biaya adanya pajak gitu. Makanya di sini
pemerintah mengaturnya di situ. Terus ada pengenaan pajak 1% dari omset. Nah, ini misalkan kayak aturan yang sekarang itu 0,5% dari omset ya untuk yang UMKM. Jadi ini hanya merupakan penjelasan dari fungsi reguler. Nah, lalu supaya kalian tahu kedudukan hukum pajak itu di mana sih, Bu? Jadi kalau di Indonesia, hukum publik itu secara garis besar dibedakan ada 3, yaitu hukum administratif, hukum tata negara, dan hukum pidana. Nah, kalau hukum pajak ini termasuk dalam kategori hukum administratif. Nah, di hukum administratif itu diantaranya ada hukum pajak, ketenaga kerjaan, hukum keuangan negara. Jadi yang hukum administratif ya, gitu. Nah, kalau pembagian hukum pajak, ini tadi kan hukum publik dibedakan menjadi ini ya, hukum administratif, hukum tata negara, hukum administratif di breakdown lagi menjadi hukum pajak. Berarti slide selanjutnya kita mau belajar tentang hukum pajak. Nah, kalau hukum pajak itu dibagi lagi, ada hukum pajak material, ada hukum pajak formil. Namanya saja material. Kalau secara material berarti kita bicara tentang berapa yang mengandung tentang berapa besarnya pajak. Makanya di sini Bu Retno bikin bold ya. Jadi norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa gitu ya. Nah, kalau hukum formil gitu ya. Hukum formil itu adalah peraturan yang mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan gitu ya. Jadi kalau ini kan menjelaskan siapa yang harus kenakan pajak, berapa besarnya pajak. Nah, kalau formil itu bagaimana secara resminya, bagaimana berbagai cara untuk supaya hukum material ini bisa terlaksana gitu ya. Nah, dimasukkan untuk melindungi fiskus dan WP serta memberikan jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Jadi ini mungkin hukum pajak formil ini kalau Bu Retno mengasumsikan dia adalah ini ya, apa namanya, aturan bakunya, sanksi-sanksinya, dendanya. Jadi supaya diberikan itu semua supaya hukum pajak material ini tadi tetap terlaksana gitu ya. Jadi biasanya sudah menjadi sifat manusia pada umumnya, walaupun ada beberapa manusia yang tidak perlu ada ditakut-takuti dengan adanya hukuman gitu ya, atau denda atau sanksi, mereka melaksanakan dengan baik. Tapi pada umumnya manusia itu kan kalau diberi pengumuman aja peraturannya seperti ini tanpa ada jelas nanti efeknya apa gitu ya, reward punishment-nya apa. Nah, itu biasanya agak susah. Makanya untuk penerapan pajak di Indonesia pun diatur, ada hukum pajak material dan hukum pajak formil ya. Jadi hukum pajak formil ini adalah membantu melengkapi hukum pajak material supaya bisa memastikan bahwa hukum pajak material ini bisa diterapkan dengan baik. Nah, untuk teori mendukung pajak ada beberapa. Di sini ini sudah saya bikin bold ya. Penjelasannya sudah bisa dibaca sendiri. Ini sudah cukup jelas gitu ya. Jadi teori dari Pikul ini ada hubungannya dengan adil untuk pemerataan pendapatan. Teori bakti adalah sebagai bentuk baktinya rakyat kepada negara gitu. Nah, untuk teori asas gaya beli ini untuk memelihara kepentingan masyarakat dan untuk fungsi mengatur gitu ya. Jadi supaya itu tadi untuk pemerataan pendapatan dan kebijakan ekonomi dan sosial ini hubungannya adalah fungsi reguler. Nah, untuk jenis penggolongan pajak itu di sini sudah ditampilkan ada golongan langsung, tidak langsung, ada sifat yang berdasarkan sifatnya, ada subjektif dan objektif. Kalau berdasarkan dari lembaga pemungut, nanti ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, ada yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, untuk tata cara pemungutan pajak ya, di sini ada beberapa hal tentang tata cara pemungutan pajak. Kita akan melihat dari stelsel pajak, asas pemungutan, dan sistem pemungutan ya. Nah, kalau stelsel pajak di sini ada kalau kita berbicara tentang stelsel pajak, kita berbicara dengan stelsel anggapan, fiktif, rihil, dan campuran gitu ya.
Nah, kalau real ini maksudnya ketika PPh 21, 23, 4 ayat 2. Nah, ini benar-benar penghasilan dari karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja. Nah, untuk lebih lanjut, kalian akan lebih paham tentang apa yang diuraikan di sini ketika jenengan nanti sudah mempelajari perpajakan secara lebih lanjut, gitu ya. Nah, untuk fiktif, kenapa katanya kata-kata fiktif Bu kok kayak cerita komik gitu ya? Nah, karena kalau kita berbicara tentang PPh 25, PPh 25 itu adalah angsuran ya. Jadi kita memperkirakan atau menganggap bahwa penghasilan kita sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Nah, misalkan kita biasanya PPh tahunan itu juga menghitung ya berapa angsuran PPh 25. Nah, biasanya kita menggunakan pendapatan penghasilan neto pada tahun sebelumnya gitu ya, yang dibagi 12 gitu. Makanya di sini PPh 25 angsuran dimasukkan dengan sel-sel anggapan fiktif. Nah, juga ternyata ada sel-sel campuran ya. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, kalau campuran itu pajak real dikurangi kredit pajak. Gitu ya. Nah, kredit pajak ini juga diantaranya ada beberapa pajak yang sudah kita bayarkan. Nah, itu nanti hasilnya adalah PPh 29. PPh 29 apa sih Bu? PPh 29 adalah pajak yang masih harus dibayar. Itu namanya PPh 29. Itu ya. Nah, untuk sistem pemungutan pajak itu ada 3 juga. Ini bisa dibaca. Jadi kalau self assessment system itu adalah yang menghitung wajib pajak sendiri. Jadi di sini ada angsuran PPh 25 sama PPh tahunan. Nah, sedangkan official ini berarti yang menetapkan adalah kantor pajak. Di antaranya adalah pajak PBB, biasanya ya Bumi dan Bangunan, dan surat ketetapan pajak ini juga dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau pajak dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong atau pemungut gitu ya. Nah, ini adalah dengan sistem. Biasanya itu yang melaporkan adalah pemungut pajaknya gitu. Jadi di sini ada pasal beberapa PPh ya. Sebenarnya PPh di sini yang betul adalah penulisannya hanya kecil karena PPh di sini adalah kepanjangan dari pajak penghasilan. Beda dengan PPN ya. Itu masing-masing hurufnya kan merupakan kepanjangan pajak pertambahan nilai gitu. Jadi besar semua. Jadi ini mungkin tergesa-gesa saja. Cuman yang betul adalah PPh. Nah, kenapa hanya kecil sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk timbulnya hutang pajak, kalau ajaran material itu kita yang menghitung pajak itu sendiri, kita melaksanakan sesuai undang-undang perpajakan. Nah, kalau formil ini berarti sudah dikeluarkan oleh fiskus atau pemerintah, makanya dia timbul surat ketetapan pajak gitu ya. Jadi kalau bisa kita itu kalau kita sudah merasa punya penghasilan atau biasanya mau kerja itu kita disuruh daftar NPWP gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah melakukan ajaran material. Tapi kalau kita NPWP-nya dikeluarkan dari pihak fiskus gitu ya, berdasarkan pemeriksaan gitu. Nah, itu berarti kita sudah sesuai dengan ajaran formil. Artinya di situ sudah ada peran campur tangan dari pemerintah gitu ya, fiskus. Jadi tentunya di situ biasanya sudah ada denda, bunga, dan seterusnya. Gitu. Jadi ajaran formil ini hanya digunakan atau hanya terjadi ketika tidak dilaksanakan sesuai undang-undang gitu. Jadi fiskus atau pemerintah atau DJP dalam hal ini dia akan menindak gitu ya, dan kalau sudah menindak tentu ada efeknya gitu. Entah denda, entah sanksi gitu ya. Nah, lalu untuk berakhirnya atau hapusnya utang pajak itu ada beberapa cara ini. Nah, terus untuk tarif pajak gitu ya. Nah, ternyata itu ada progresif yang proporsional, progresif, ada yang progresif degresif ya. Kalau namanya progresif itu berarti semakin bertambah naik gitu. Jadi 0 sampai 50, 50 sampai 200, 200 sampai 400, lebih dari 500 gitu ya. Nah,
progresif naiknya secara proporsional. Proporsional itu mana, Bu? Nah, ini 5, 10, 15. Jadi selisihnya ini kan 5% ya. Jadi dia naiknya secara proporsional. Nah, kalau progresif di sini adalah naiknya dia secara progresif. Jadi ini 5 dengan 10% selisihnya naiknya 5%. 10 dengan 18% naiknya 8%. 18% dengan 30% naiknya 12%, gitu ya. Jadi di sini naiknya itu secara progresif juga 5 naiknya selisihnya terus menjadi 8, terus selisihnya naik lagi menjadi 12% gitu. Nah, beda dengan degresif, ternyata dia tarifnya ini berlaku turun ya. Jadi progresif, betul secara progresif 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 210%, 200 sampai 413%. Gitu ya. Cuman selisihnya ternyata dia hanya 5% gitu ya, 10% sampai 13% dia 3%, 13% sampai 15% dia 2% gitu. Gitu ya, ini apa namanya sudah dijelaskan Bu Retno. Jadi harapannya Bu Retno di sini jenengan sudah paham bedanya progresif secara proporsional, progresif secara progresif, dan progresif secara degresif. Sekian penjelasan dari Bu Retno, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan masih belum jelas hubungan dengan materi kita pada hari ini, bisa ditanyakan di grup ya, seperti itu. Nama, NIM, terus pertanyaannya apa gitu ya. Nah, untuk sesi keaktifan seperti yang disampaikan Bu Retno gitu, nanti akan diberikan Bu Retno ketika perkuliahan tatap muka gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan dan kesempatan keaktifan pasti akan selalu dibuka Bu Retno di setiap sesi tatap muka gitu ya. Terima kasih dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.